Nah oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada video atau pembahasan yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa. Nah tapi sebelum pembahasannya, dan mari kita tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan seperti apa pembahasannya, mari kita simak terlebih dahulu. Ada seorang namanya Rocky Gerung, ngobrol lah sama saya. Dia cerita, menurut kau, Pak Sul, siapa yang mesti disalahkan kalau Indonesia rakyatnya menderita? Saya bilang, yang pasti disalahkan, menurut saya, adalah para pimpinan partai. Kenapa? Karena pimpinan partai adalah pemegang kuasa. Pimpinan partai adalah pengambil kebijakan. Pimpinan partai bisa mengatur semuanya. Karena peserta pemilu partai politik, dia yang akan meletakkan pejabat-pejabat publiknya. Imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk Ya itu membenarkan. Bang, saya nggak mau masuk ke sana Bang. Karena apa Bukan, Bang? kenapa you nggak mau Kalau masuk di situ? bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Coba. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah Kenapa? masuk di situ. Karena diskusinya nggak usah buat masuk, saya oke. bukan soal imajinasi. Oke, jangan Gini masuk loh, di Bang, situ. Gini. bahayanya soal imajinasi itu adalah banyaknya dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi, sementara realita yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Oke. Kalau saya nih Bang ya, bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02 gitu. Coba. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat ya memilih 02 gitu Ya, Bang. saya nangkep Nah itu. itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Oke, udah cukup. Termasuk juga soal belum. Oke. Karena yang akan memberitakan saya adalah Bang Karni, bukan Anda. Iya. Ya, jadi ya kan Bang Karni kan moderatornya kan gitu. Jadi semua ini adalah suatu proses dan saya bisa mengatakan dengan temuan-temuan survei yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang sudah punya track record, kita bisa lihat bagaimana pola dukungan kepada 02 itu terus meningkat dan akhirnya menang gitu loh. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Itu yang terjadi pada hari ini. Buruk muka cermin dibelah. Saya ingin abang jujur lah, benar nggak Pak Prabowo itu 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Enggak Gibran? benar. Nggak benar Yang ya? betul 5 kali. Oh 5 kali? Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi? Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan? Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Hmm. Pertama Pak Prabowo pikir dulu, Hmm. apakah ini bagus atau enggak. Kalau kira-kira saya mau tampung, itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu, ya. Jadi nggak ada, benar ini saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran, ya. Nggak ada. Yang ngebisikin Pak Prabowo untuk milih Mas Gibran katanya Pak Dasko. Saya nggak bisikin, Hmm. saya Memberikan pertimbangan. memberikan hitung-hitungannya. Hmm. Saya nggak bisikin. Jadi ketika abang sejak awal memiliki hitung-hitungan, memang hitung-hitungannya Bang Dasko ini formula yang paling bisa memenangkan Pak Prabowo ya? Iya, bersama menurut saya begitu. Dan saya dengan beberapa orang ya kita sama-sama lah. Saya nggak pernah kerja sendiri kok itu. Kalau dibilang kerja sendiri itu terlalu gimana, saya selalu kerja sama-sama. Kita kemudian bikin formulanya, kemudian kita sajikan kepada Pak Prabowo, hitung-hitungannya begini, ya sudah. Oke. Alhamdulillah diterima gitu hitungannya. Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar ya sejak 2015. Sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar sejatinya. Karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi. Saat itu tahun 2003 ya, apa 2004 akan maju menjadi wali kota Solo. Ya. Wali kota Solo. Cari apa? Partai Pengusung. pengusung. Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP, untuk apa cari Pengusung. pengusung? Langsung masuk. Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP, untuk apa cari Pengusung. pengusung? Langsung masuk. Ketua Golkar Solo pada saat itu namanya Mas Kus, ya, turunan dari apa namanya Keraton Solo. Ketua Golkar Solo. Saya waktu itu ketua
Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota DPR RI, 99-2004. Mas Kus datang ke saya, ke Jakarta, Mas Ridwan, ada pengusaha, namanya Joko Widodo, panggilan Jokowi, mau jadi wali kota, harus kita dukung, ini pengusaha. Terus apa? Ya, kita harus dukung. Ada syaratnya, dia minta. Wakilnya si X, saya tidak perlu sebut namanya, karena kalau saya sebut ini jadi gempar. Dan Jokowi, temannya Jokowi, teman sekolahnya, dan sangat akrab. Wah, saya tidak berani ngomong. Saya bilang gitu. Akhirnya prosesnya waktu itu masih ada Bang Mahdi. Mahdi Sinambela, ketua UKK. Saya lapor ke UKK, saya tidak lapor ke Bang Akbar. Bang Mahdi, dia bilang, wah jangan Wan, kau cari perkara. Kalau kamu dukung Jokowi. Nah, tidak jadilah. Akhirnya Jokowi kemana? Didukung siapa? PAN. Betul. PAN. Didukung PAN, PKS. Belum ada PDIP. Sampai proses, jadilah Jokowi didukung PDIP. Ini akhir ya. Didukung PDIP dengan syarat wakilnya adalah si Mr. FX. Ya, FX. Rudi. Itu kejadiannya. Jadi Jokowi ini kader Golkar. Pengusaha zaman Orde Baru itu semua pengusaha Golkar. Ya, saya ingin mengungkapkan ini begini Bang ya. Saya ini belajar ilmu politik tuh dari tahun 78 ya. Nih EG tahu lah. Saya masuk UI itu tahun 78 sampai sekarang itu sebagai student of Political Science and International Relations itu nggak ada itu dalam sejarah ya orang yang seperti Jokowi itu. Maksud saya orang yang sudah dibantu oleh sebuah partai politik ya dari tingkatan yang wali kota, kemudian jadi gubernur, jadi presiden, dia minta anaknya jadi wali kota di Solo, dikasih juga, dia minta mantunya jadi wali kota Medan, dikasih juga ya. Tapi begitu di akhir masa jabatannya ya itu kemudian dia malah bukan hanya tidak sejalan dengan partainya, tapi malah bertentangan dengan partainya. Ya. Prabowo itu dulu adalah tokoh Golkar, ya. Wiranto dulu tokoh Golkar, yang namanya Surya Paloh juga tokoh Golkar, ya. Dan kemudian mereka keluar mendirikan partai. Apakah kemudian ada upaya dari tokoh-tokoh yang keluar dari partai Golkar itu kemudian untuk mendiskreditkan partai lamanya ya, atau partai Golkar ya, atau berupaya untuk menginjak-injak partai lamanya? Nggak ada Bang. Ya, makanya saya bilang kasus Jokowi ini is very extraordinary. Ya, the only one, maybe in the world ya, in the world. Mungkin disclaimer dulu, saya sekarang cucu sudah 3, anak 5. Ada pepatah Padang, teman Minang saya mengatakan bahwa kata orang Minang itu, orang yang punya anak itu hilang setengah akal, orang yang punya cucu hilang seluruh akalnya. Gitu. Ya. Nah, tanggapan saya ini tanggapan yang sudah orang yang hilang akalnya. Karena semua pakai akal, tetapi saya bangga karena Rumi pernah bilang, tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Rasio letakkan di bawah kaki. Oke, soal utang rasa, saya nanti Pak Ermus juga saya tanggapi. Pak Ikrar, utang rasa, utang budi. Pak Jokowi terhadap Bu Mega, bahkan dia satu-satunya presiden yang nggak bisa balas budi, didukung oleh Profesor Effendi Ghazali. Saya bukannya mau mendukung Jokowi, saya nggak ada urusan sama politik, karena siapapun presidennya saya nyari makan sendiri. Ketepukan nyari, nggak ada yang promosiin dalang, saya sendiri yang dalang, nggak ada presiden yang warrior generasi, saya siapapun presidennya. Dan saya berpendapat bahwa kalau kita menganut sistem Pancasila, maka pakailah surat Alam Nasrullah Laka Sodrak ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab. Dan kamu jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa agar Pak Karni ngundang saya supaya saya dapat duit. Saya cuma berdoa Tuhan bahwa duitnya dari mana terserah kamu. Sore ini saya diundang, saya dapat duit. Saya tidak pernah tergantung. Baru cucu 3 udah bijak nih, apalagi cucu 6. Makanya. Nah, soal balas budi ternyata begini Pak Karni. Ini saya bukan menghibur Pak Jokowi ya. Sorry, saya nggak ada urusan sama Pak Jokowi, sama Bu Mega. Tapi orang yang dibudiin dan jadi, kemungkinan dia memang punya potensi untuk jadi. PDI bisa aja memilih wali kota manapun waktu itu. Mungkin karena kepentingan yang dibilang oleh saudara namamu? Oh, Boni Hargen, bahwa dia personifikasi dari akar rumput. Setidaknya dicitrakan sebagai tukang kayu, carpenter, oke?
Ada itunya Pak Ikra. Sehingga kalau dalam logika kebalik, PDI juga hutang budi ke Pak Jokowi. Sama. Saya tidak bisa mengatakan the crazy rich Priok sama Pak Roni. Hutang budi sama keluarga Cendana. Saroni. Mungkin kalau dia memang dibantu dulunya, tapi kalau dia nggak punya jiwa petarung juga nggak akan sampai begini. Begitu juga Surya Paloh, sehingga dapat Freeport, proyek dan lain Bambang Susatyo, dibantu kalau nggak salah dia pernah cerita oleh Agung Laksono, oleh Bakri, sehingga dia naik. Tapi kalau dia nggak punya jiwa itu, nggak bisa. Sehingga kalau misalkan yang membantu itu mengungkit-ungkit, saatnya aku punya potensi memang. Bantuanmu adalah lantaran dari Tuhan yang diberikan bukan karena satu-satunya. Karena aku memang punya potensi. Dengan segala hormat kepada Bahlil. Bahlil itu susah waktu kecilnya. Bahkan dihina-dina, kurang makan. Jiwa petarungnya ada apapun. Bukan soal dokternya. Jadi kalaupun dia dibantu oleh seseorang untuk naik, dia punya jiwa petarung itu. Bijak nggak Pak Karni? Ini cucu 3, baru kalau 6, baru cucu 6 gitu. Pak Karni pasti pernah dibantu sehingga masuk forum keadilan, masuk Tempo. Tapi kalau yang ngebantu itu, Karni itu nggak bisa balas budi, selalu ngukit itu ke saya. Karni itu lihat sekarang, wah punya ini nikahnya aja putranya di Borobudur hotel Sujiwotejo aja nggak bisa gitu. Nah, kalau aku punya ketemu orang kayak gitu Mas Gerar, oh kalau gitu saatnya Pak Karni bisa melupakan Anda, karena Anda mengungkit-ungkit terus. Mungkin itu yang terjadi. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan konten kali ini. Ya, seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada pemirsa, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya channel ini, biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini seputar politik Indonesia. Subscribe, dan salam demokrasi dan salam NKRI.